Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Ibu Tutor. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sirait dengan NIM 0513973308. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 saya yang dimana membuat web dasar menggunakan HTML, CSS, dan JS DOM. Pertama kita lihat dulu dari struktur foldernya. Di sini saya membuat sebuah project bernama Sita Praktik yang diisi ada dashboard HTML, login HTML, stok HTML, tracking HTML. Untuk nantinya kita akan start membuka web dari login HTML yang dimana user harus mengharuskan login terlebih dahulu dan masuk ke dashboard HTML yang isinya ada stok HTML dan tracking HTML. Oke, kita masuk dulu di login HTML ini. Di login HTML saya sudah membuat semantik HTML, yaitu berisi dengan yang sudah berisi ada HTML, head, body, dan beserta isinya. Yang dimana isinya di sini saya juga mengaplikasikan CSS, login CSS, yaitu CSS terpisah. Yang dimana login HTML ini hanya terhubung dengan login CSS. Untuk di sini saya membuat body dengan nama class login page dan juga di dalamnya dibungkus dengan div yang mempunyai class login container. Untuk header loginnya di sini saya beri kelas login header yang mengambil image logo UT yang ada di image logo UT. Saya beli H1 header 1 Sita yang seperti jika dilihat akan menampilkan, sebentar saya lupa share all screen. Oke, sudah saya set whole screen, yaitu saya bisa lihat yang gimana untuk code login HTML menghasilkan login HTML ini. Yang jika dites menggunakan user asal, contohnya user asal, passwordnya juga ngasal, dia akan pertama dia akan mengecek untuk menambahkan add email address karena di sini saya menggunakan tipe email ut.ac.id. Login. Di sini akan memunculkan prompt alert email atau password yang masukan Anda salah, yang men-trigger dari yang sudah saya tambahkan di sini JS script data.js dari Ibu Tutor dan juga out.js, yang dimana isi out.js tersebut adalah logika untuk memasukkan email dan password yang benar. Yang pertama di sini saya tambah add event listener yang mengambil ID login form, yaitu login form tersendiri ada di sini, yaitu tadi login form, ID login form. Jadi kita menangkap apapun yang ada dari inputan form ini, yaitu email inputnya kita buat sebuah variabel const email input yang mengambil ID email yang mengambil dari value email inputan email tersebut dan juga password. Oke, kita lihat juga dulu user terdaftar ini dapat dari mana sih data-datanya. Data-datanya tersendiri user ini dapat dari kepencet ctrl dari data.js yang sudah kita mapping sebelumnya di sini. Data.js membuat file JSON yang dimana mempunyai var data pengguna yang kita gunakan sebagai database data. Nah, kita
Kita lihat di sini ada Rina, ada Agus, ada Siti, ada Adonia dan admin Sita. Coba kita set saja. Jika kita menggunakan Agus dan juga menggunakan password yang benar, maka dia akan memunculkan form selamat datang Agus Pranoto. Baru kita akan masuk ke dalam dashboard.html. Oke, untuk login tadi juga kita menambahkan modal berupa lupa password atau daftar akun untuk pengembangan selanjutnya, yaitu jika dipencet lupa password dia akan memunculkan prompt seperti ini. Dan juga jika daftar akun juga seperti ini. Oke, kita login lagi. Oh salah, sorry. Maksudnya Agus 123. Selamat datang. Nah, di dashboard HTML sendiri kita juga sudah menggunakan semantik HTML. Di sini saya menggunakan meta href UTF-8 dan juga memuat titel dashboard Cita Universitas Terbuka yang ada di atas sini. Kita juga menggunakan CSS yang dinamakan style.css, yang dimana isi HTML sendiri di dalam bodinya menggunakan header dan juga main kontennya. Di sini juga kita menambahkan JS, dashboard JS yang berisi jika dia di pagi hari, waktu siang hari dia akan menampilkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Seperti ini, saya merekam di malam hari, maka di sini akan menampilkan selamat malam rekan UT daerah. Oke, untuk dashboard HTML seperti ini. Saya membuat grid card 4 grid card yang mana ada informasi bahan ajar, cek ketersediaan informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi. Nantinya kita akan fokus di dua isi ini karena dua isi ini hanya pelengkap. Untuk informasi bahan ajar, kita menggunakan on click yang akan redirect ke stok HTML dan juga stok HTML juga tracking HTML di sini, tracking pengiriman. Untuk CSS-nya kita gunakan dashboard card yang menggunakan displaynya grid, yang kolomnya kita repeat 1 frame, dan kita kasih gap 20 px antara card-cardnya. Juga padding 30 px, padding top dan padding right-nya 5%, padding right dan padding left 5%. Untuk styling cardnya sini kita mengambil class card menggunakan background putih, kita kasih padding, kita kasih border radius agar terlihat tumpul. Kita gunakan text align center agar semua teks akan bergeser ke tengah. Kursornya pointer, jika kursor pointer itu ketika kita menghover kursornya dia akan berubah menjadi gambar tangan. Kita juga menggunakan border top, displaynya flex directionnya kolom agar dia berbentuk kolom-kolom seperti ini, dan juga dia akan justify content center, align item center untuk nanti konten-konten yang di dalam div yang berkelas card tersebut akan menjadi center. Dan juga kita menggunakan hover, jika di hover dia akan bergerak, yaitu kita menggunakan translate y min 10 px, dia akan bergerak sedikit ke atas seperti menunjukkan gitu. Yang kita ganti warnanya ketika di hover, box shadow-nya mengganti warna seperti biru dongker dan juga kuning menjadi kuning. Oke, dari dashboard HTML ini
kita sudah jelaskan. Kita masuk ke informasi bahan ajar. Informasi bahan ajar sendiri di sini kita namakan stok HTML, yang dimana juga sudah menggunakan semantik HTML. Untuk isiannya kita menggunakan header di sini di atas, dan juga button kembali untuk kembali agar user tidak bingung untuk kembali ke dashboard. Dan juga di sini ada main content, yang dimana ada section tambah stok baru yaitu form yang di sini, dan juga table kode lokasi, kode barang, nama barang yang seperti yang bisa dilihat, yang mana data tersebut diambil dari JavaScript yaitu data.js yang diberi oleh tutor. Data.js yaitu data bahan ajar, dan juga untuk logikalnya ada di stock.js. Untuk logikanya sendiri yang pertama kita event listener, yang dimana kita akan menambahkan add event listener di ID stock table. Stock table itu ada di sini. Yang dimana logikanya sendiri kita buat satu function yaitu render awal. Jika data bahan ajarnya ini tidak kosong atau undefined, maka kita bersihkan dulu table body-nya dan kita looping data bahan ajar, atau kita keluarkan yang ada di data bahan ajar, yaitu seperti kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, cover, sesuai yang ada di data.js. Kode lokasi, kode barang, nama barang, kode jenis barang, edisi, dan stok, dan juga cover. Seperti yang bisa dilihat, yang pertama ada pengantar ilmu komunikasi. Di sini sudah dikeluarkan sedemikian sesuai data JSON di data.js. Oke, balik lagi ke stok.js. Di sini juga kita bisa menambahkan stok barang, yang dimana kita ambil elemen ID form tambah stok yang ada di stock.html, form tambah stok. Tadi form tambah stok sudah kita dengar juga, atau event listener ketika disubmit maka menjalankan event prevent default, yang kita buat sebuah variable const yang default yang isinya string user 0 user 01. Ketika diisi maka isiannya untuk lokasi akan default menjadi 0 user 01. Dan juga berikutnya kode baru yang mengambil value dari ID kode baru, yang kode baru di mana kode baru itu berbentuk input yang tipenya teks, dan seterusnya, nama barang, number, teks, yang akan submit dan akan menambahkan value kolom di bawah sini. Coba kita tes, kita tambah kode barangnya, kita asal saja BS0101, nama barangnya pengantar bisnis, typo, bisnis, jumlah stoknya 100, jenisnya BMP, edisi ketiga. Ketika tambah barang. Oke. Tadi ada error, yaitu variable const tidak ada inputannya, tidak terbaca value-nya, makanya kita di sini kasih default string test saja, karena dikarenakan belum mempunyai database, jadi kita tidak bisa mengupload file cover. Oke, kita
balik lagi ke stok HTML. Kita tambahin BR dulu dia agar ke bawah. Oke, kita coba tambahkan kode barang BR bisnis 01, nama barang pengantar bisnis, jumlah stok 12, jenisnya BMP, edisi kedua. Ketika ditambah stok akan memunculkan prompt data bahan ajar berhasil ditambahkan ke tabel. Seperti berikut, sudah ditambahkan pengantar bisnis. Di sini karena kita isi tadi defaultnya tes dan di HTML-nya menggunakan image, jadi dia tidak membaca source test di dalam table image ini. Seperti yang kita lihat di stock.js, untuk isian dari cover yaitu kita taruh di dalam bungkusan image HTML image dan mengambil value cover yang dimana kita isi dari sini, atau nantinya kita akan kembangkan bisa isi mengambil inputan seperti yang di atas, mengambil elemen by id dot value. Oke, untuk stok seperti itu. Dan juga di stok ini kita bisa melihat data dynamic dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan, data.js, dan juga ada form, dan juga di sini bisa menghapus salah satu isian tabelnya, yang dimana kita menggunakan function hapus baris yang menggunakan parameter btn yang menjalankan row.remove. Oke, di dashboard HTML di stock.html sudah kita jelaskan. Kita kembali ke dashboard. Kita masuk ke tracking pengiriman. Untuk tracking pengiriman di sini kita buat satu kolom search saja yang akan bisa cari data. Sebelumnya untuk stok HTML kita juga menggunakan styling yang mengikuti styling card. Bukan styling card, styling input dan form, dan juga di sini menggunakan styling table, yang dimana di sini menggunakan untuk yang input di sini menggunakan CSS style.css, yang dimana ketika kita ambil input tipe teks, email, password, number, kita ambil HTML-nya yang akan menjalankan CSS ini. Kita tambahkan besarnya 50% dari screen, padding kita tambahkan juga, font size-nya 16 pixel, bordernya 1,5 pixel, border radiusnya 8 px, color dari teksnya itu sendiri adalah hitam, dan juga kita tambahkan box shadow agar terlihat menarik. Oke, untuk yang tabel sendiri kita gunakan tabel styling seperti berikut. Oke, kita lanjut lagi ke tracking pengiriman, yaitu kita bisa mencari data dari data tracking. Contoh, kita cari nomornya. Dan akan muncul pengirimannya, nama mahasiswanya Rina Wulandari, statusnya dalam perjalanan yang diwarnai dalam warna kuning, dan juga detail-detail seperti ini. Oke, dan juga ketika kita cari yang lain, warnanya akan berubah hijau jika sudah dikirim.
yang dimana tracking HTML sendiri sudah berisi semantik HTML yang memuat HTML, head, dan juga menggunakan CSS, yang diisi bodinya menggunakan header dan main kontennya yang memanggil data.js dan tracking.js. Tracking.js sendiri kita menggunakan logika function cari tracking yang mengambil button on click cari tracking. Ketika diklik cari tracking, dia akan menjalankan function cari tracking ini. Oke. Sekian. Oh ya, di masing-masing informasi di masing-masing menu ini juga kita tambahkan button kembali yang memuat CSS yang memanggil class.kembali. Nah, ini. Dan juga di sini kita tambahkan tombol logout untuk kembali ke aplikasi login .html. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari pembelajaran tugas 1 ini saya dapat mengenal fundamental HTML, CSS, dan JS DOM dasar. Terima kasih.